Jadi kata abang ini tadi dari ajaran abang ini mengajarkan, tapi kebanyakan dari sebelah seperti dari teman-teman abang itu kebanyakan nggak toleransi, tapi di pengajarannya ada yang toleransi. Itu Baik, kenapa sih, bang? saya mau tanya sedikit tentang Anda. Anda udah berapa lama main TikTok? Saya tidak lama-lama main TikTok, Bang. Oh, tidak lama. Berarti baru-baru aja pakai aplikasi ini. Ah, iya. Ah, baik. Anda tahu yang namanya Edis TV? Hanya sekilas dengar. Baik, lebih baik Anda jalan dulu ke tempat dia ya sebelum ke tempat saya. Ya, saya membuka live streaming seperti ini hanya menjawab apa yang dia katakan. Karena apa? Pihak Kristen, baik Edis TV, baik RK, baik Joseph, baik Pendeta Bom-Bom, ya Bang ya, Pendeta Bom-Bom dan yang lainnya itu bahas Al-Qur'an saya. Kira-kira toleransinya mereka di mana gitu? Saya mau tanya dulu, karena saya ini ada yang membuka diskusi ini karena orang-orang Kristen membahas kitab saya. Sekarang saya mau balik tanya kepada Anda, di mana toleransinya Kristen yang membahas kitab saya, coba? Nah, sebelum itu, Bang, saya jawab dulu. Sebelum orang Kristen membahas kitab Anda, dan lebih awal orang dari abangnya lebih membahas kitab dari orang Siapa? Kristen. Ada Siapa? Dodi. Don Ditan, baik. Masih Oh, Don banyak lagi, Ditan. ada lagi yang udah meninggal, yang namanya siapa yang namanya yang dari Islam. Nah Baik. dia malah lebih bego lagi. Nah, di Oke. ajaran abang ini mengajarkan yang namanya toleransi. Baik. Nah, kenapa Baik, Bang. mereka sampai di sebelah maka malah lebih melenceng lagi? Padahal ajaran abang itu Baik. mengajarkan kebaikan. Kenapa sebaliknya mereka malah lebih jahat lagi? Baik. Sudah melanggar Bang, dari ajaran abang. Bang, tahukah Abang, Kohdon Ditan ya setelah dia masuk agama Islam, dia menuntut hak umat Islam dari lembaga Kristen. Sebelum Kohdon Ditan itu muncul, lembaga Kristen lebih duluan mengganggu umat Islam. Contohnya kayak gimana? Lembaga Kristen, Lembaga Alkitab Indonesia. Anda tahu nggak? Lembaga tersebut mencomot nama lain Al-Quran umat Islam. Tahu nggak Anda? Sebelum Kohdon Ditan muncul, sebelum Kohdon Ditan mu'alaf, lembaga Kristen duluan mengganggu umat Islam dengan mengambil istilah Islam, yaitu Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Quran. Habis itu kosakata Allah. Allah itu nama Tuhan umat Islam. Itu sebelum Kohdon Ditan muncul. Kristen duluan yang mengganggu. Tuh, ayo, kira-kira mana toleransinya? Lembaga loh, bukan lagi perorangan, tapi lembaga Kristen. Bayangkan kayak gitu. Mana kira-kira Kristen Indonesia ini toleransinya terhadap Islam gitu? Dibalas umat Islam merasa paling terjolimi gitu. Ya. Padahal umat Islam melindungi orang Kristen yang tidak memusuhi agama Islam. Berkaitan tentang masalah pembubaran tempat ibadah atau pembubaran tidak diperbolehkannya membangun gereja, itu bukan masalah ajaran, tetapi masalah peraturan dari negara, prosedur dari negara. Gak bisa kita bawa ke ajaran. Andaikan Anda melihat gitu ya, kejadian di Cidahu yang kemarin, tahu kan? Nah, yang di Cidahu katanya orang di rumah singgah itu lagi ibadah. Padahal kan sebelumnya masyarakat di situ udah memberi pesan beberapa kali kepada pemilik villa. Kalau mau dijadikan tempat ibadah, silahkan diurus izinnya. Tapi pemilik rumah tidak bergeming, gak mau tahu gitu dengan teguran masyarakat situ. Kayak gimana? Kayak gimana menurut Anda kayak gitu? Itu salah orang yang menggeruduk atau salah pemilik villa coba? Jadi intinya ini ya Bang ya, Pak Ustadz ya, saya panggil Pak Ustadz ya.
masalah izin ya, berarti mereka Masalah belum. izin itu nggak bisa dibawa ke ajaran Bang, karena kalau kita lihat di Papua dulu juga kejadian di Andai, mungkin Anda masih kecil, kejadian di Andai umat Kristen melarang membangun masjid gitu. Apakah itu ajaran Kristen? Kan tidak bisa kita menyebutkannya bahwa itu ajaran Kristen melarang bangun masjid, tapi terkait dari prosedur. Buat apa coba bangun masjid di tengah-tengah umat Kristen? Siapa yang pakai masjidnya? Kan gitu. Begitu pula kalau di tempat lain, contohnya di kota lain. Buat apa bangun gereja kalau di tengah-tengah umat Islam? Siapa yang pakai gerejanya? Gitu. Tanggapin yang abang bilang tadi tentang masalah izin. Hmm. Siap. Nah, kebanyakan kita dengar saat ini pembubaran, contohnya ya gereja yang sedang marak terjadi sama izin. Buat izin karena sound systemnya. Sound system. Ya, sound systemnya di warga sekitar jadi nggak enak dengarnya. Ya, jelas ya. Baik. Nah, kalau masalah izin Bang, saya tanggapi kalau kita periksa di seluruh Indonesia ini, itu apakah udah ada izinnya belum? Masjid kalaunya kagak ada IMB kagak boleh bangun Bang. Gimana sih? Nah, Kalau masjid itu nggak ada izin mendirikan bangunannya, nggak boleh bangun dia, nggak boleh ngeletakin batu pertama. Aduh, gimana sih? udah ada IMB-nya. Itu Pasti karena itu aturan dari pemerintah daerah setempat di setiap wilayah. Kagak boleh masjid itu kagak ada izin mendirikan bangunan. Itu dulu yang diraih gitu. Ini ada yang nggak ada izin. Rata-rata ada yang nggak ada izin. Saya temuin kemarin di Bang, gini. ada masih. Kalaunya berbentuk masjid itu nggak mungkin nggak ada izinnya. Tapi kalau berbentuk Abang berani musola, sumpahin. ya Abang berani berbentuk sumpahin. musola itu Enggak. ada beberapa gitu. saya- Karena ini musola itu bentukannya kayak rumah kecil. Kalau masjid, coba tunjukkan sama saya masjid di seluruh Indonesia yang kagak ada izinnya. Mana? Coba. Nah. Ayo, silakan. Kalau sekarang kita bilang begitu Bang, mungkin kita nggak bisa dapat sekarang. Kalau saya mau sumpahin abang berani semua masjid di Indonesia ini semua ada izin kan? Ada, iya, ada. Karena apa, Bang? Saya tahu aturan membangun masjid, ya. Tahu. Karena kalaunya satu syarat aja dari IMB saja, ya IMB izin mendirikan bangunan itu tidak dikeluarkan, maka tidak boleh masjid itu meletakkan batu pertama. Gitu. Saya tahu masalahnya prosedur cara membangun masjid. Iya, kalau Aduh. emang nggak ada, sumpahin dulu. Emang. Ya iya, sumpahin apa? Sumpahin apa? Kaulah sumpahin kalaunya kagak. Kalau kagak Bang gini, itu tempat ibadah, kemaslahatan untuk umat dan masyarakat umum. Kalau kagak ada izinnya, ya mungkin saja Allah tidak terima ibadahnya. Kalau dibangun masjid itu secara ilegal, gimana sih? Bukan itu dulu. Abang berani sumpah sama saya nggak? Sumpah apa? Sumpah apa? Kalau di seluruh kalau nggak ada bangunnya yang nggak ada IMB-nya. Baik, saya sumpahin ya. Tapi dalam 3 hari, kalaunya Anda tidak dapat menunjukkan kepada saya masjid yang tidak ada izinnya, sumpah ini berbalik ke Anda, mau? Hah? Boleh-boleh saja, tapi yang Sumpah ini berbalik ke Anda. Apa yang Anda mau? Ayo. Ini boleh-boleh saja, tapi yang saya tanyain, abang ini menyatakan tadi kan bahwa seluruh Indonesia ini nggak ada yang bangunan yang nggak ada IMB-nya. Iya, kalau bangunin masjid nggak boleh nggak ada IMB-nya. Abang yakinin saya dengan syarat sumpahin dulu. Bang, SKB 2 Menteri itu buat apa sih? Anda paham nggak? Udah, abang belajar dulu lah ya sebelum Anda memprotes. Adakah di seluruh Indonesia masjid itu ya tidak ada izinnya? Anda belajar dulu tentang masalah undang-undang di Indonesia tentang masalah SKB 2 Menteri dulu ya, biar Anda paham gitu ya. Nah gitu. Kalau Anda nggak paham nggak usah ngotot dulu sama saya. Oke, kalau gitu saya paham abang pikirnya gimana. Kita skip untuk pembahasan topik ini. Saya mau tanya ini. Apakah Muhammad itu udah pasti masuk surga enggak? Beliau yang buka kunci surga pertama kali.
Mau dalilnya? Coba. Oh, baik. Makanya Ya, abang ini skip yang dulu. Saya tidak menantang abang. Saya ini bertanya, jadi abangnya memberi saya ilmu dan pengetahuan. Iya, nggak apa-apa. Ya. Itu kan. Mm-mm. Nih, ya, Bang. Konteks surga itu adalah di akhirat. Beliau apa? Mengatakan, ya, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Lalu aku minta dibukakan. Maka penjaga pintu surga berkata, siapakah engkau? Lalu aku menjawab, ya, aku Muhammad. Lantas malaikat tersebut berkata, aku diperintahkan dengan sebab engkau, aku tidak membukanya untuk seorang pun sebelum engkau. Jadi kagak ada yang masuk surga sebelum Nabi Muhammad masuk duluan. Oh ya. Berarti sekarang si Bang Muhammad ini berada di mana sekarang kok? Kalau Nabi Muhammad sekarang ya, jasad beliau dikuburkan di Madinah. Terus beliau hidup di sisi Tuhannya di Rafiqul A'la, tempat yang paling tinggi di antara seluruh makhluk. Tuh. Di tempat itu bukan surga ya yang di tempat dia sekarang. Karena surga itu Bang konteksnya di Yaumul Qiyamah gitu. Kita harus kiamat dulu baru bicara konteks surga. Iya, karena apa? Kan ada katanya, ya ada katanya Elia udah naik duluan ke surga, Nabi Idris udah naik duluan ke surga. Ya, keberuntungan mereka itu, ya. Keberuntungan saya bilang Elia dengan Nabi Idris itu. Sekarang surga ya ketika Nabi Muhammad diutus itu dikunci rapat-rapat ya sebelum beliau buka pintu surganya gitu. Sekarang saya boleh tanya? Boleh, Bang. Sekarang saya mau tanya, di mana Yesus menjamin surga untuk Kristen? Coba cariin. Ya, di manakah Yesus menjamin surga untuk Kristen? Silakan pakai datanya, ya seperti saya tadi. Biarkan, kasih dia waktu, ya teman-teman. Waduh, ini nge-googling dulu ya. Nge-googling dulu biar kapok ya teman-teman ya. Tanya-tanya saya tak satu aja nanya pasti macet kalian. Iya, enggak apa-apa. Saya tunggu sampai 2 hari sebelum kiamat ya ayatnya. Iya. Baik. Insya Allah nanti setelah live streaming saya akan respon semua WhatsApp. Ayo, di mana? Di kitab Anda, Yesus menjamin Kristen masuk surga mana? Ini kalau saya naikin Bang Sandi sama Roh Kudus ini, habis mereka cecara adik ini ya. Tapi nggak ada Bang Sandi dengan Roh Kudus, nggak ada minta naik teman-teman malam ini, nggak ada minta naik beliau. Nggak apa-apa kalau Bang Sandi dengan Roh Kudus ya, tapi kalau bisa Bang Roh Kudus sih yang naik ya, karena beliau lebih lucu gitu ya. Gimana deh? Ya, silakan ya. Bang, sebenarnya saya ingin melanjutkan pembicaraan kita, Bang. Tetapi sekarang saya lagi closing pekerjaan. Nanti kalau saya sudah sampai di rumah, nanti saya kontak abang lagi untuk masuk rumah. Iya, nggak apa-apa. Ya cariin aja. Sebagai PR-nya, ya ayat di Bible Anda, Yesus menjamin surga untuk Kristen ya. Nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Saya ini dalam ini bekerja.
Ya, kau fokus dulu ke pekerjaannya gitu ya. Nanti naik lagi kalau udah selesai kerja, oke? Ya. Oke. Gilirannya Mbak Cici rupanya nih. Ya. Sebatas mimpi juga belum ada minta naik. Halo, saya buka kamera dulu ya, baru bangun. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Halo, jadi di sini saya kan tadi kan ada debat masalah kalau apa? Kalau kitab kami meniru kalian ya. Saya sebenarnya mau tanya, dari kitab itu yang duluan itu turun itu Alkitab atau Al-Quran? Taurat Yahudi. Taurat Yahudi. Kalau Kristen belakangan. Jadi, Sedangkan jadi Kristen itu nggak aja bisa kan jawab, ngambil kitab Yahudi, kan gitu. Enggak, Ah. gini, kalau di mana-mana Anda buka sejarah itu bilang kalau Kristen itu yang duluan hadir di dunia. Oh, hah? Sebentar, Nabi saya mau Adam tanya, apa agamanya? kalender itu dipatoki kan Bentar, Pak. Saya mau tanya, kalau Waktu kalau zaman- Kristen duluan di dunia, Nabi Adam apa agamanya? waktu itu kalau dari zaman yang dulu Nabi Adam itu belum ada yang namanya agama. Nah, Wah, sebentar berarti- saya mau tanya ke Abang. Gini. Kalender kita itu kalender Masehi kan? Kalender Masehi Itu patokannya kalender dari baru mana? aja, Kalau bukan dari kelahiran Gregorius Yesus ya? itu kalendernya baru aja itu, nggak bisa dibawa ke kalender pembuktiannya. Yang kita cari Ya, itu kenapa kalau kalender agama itu Kristen di diakui seluruh awal. dunia? Gini, kalau agama Kristen di awal, Adam kata Anda belum ada agama. Nah, Noah apa agamanya? Noah, siapa Noah? Nggak tahu Noah. Nuh gitu ya? Iya, kalau Kristen nyebutnya Noah, kalau Islam nyebutnya Nuh. Ya, ada. Enggak, kami yang menyebut dia Nuh. Kami nggak pernah menyebut dia Noah. Sejak kapan Kristen nyebut Nuh? Kayak Yahudi aja nyebutnya Kami Noah, dari awal Noah menyebut gitu, dia Noah. Aduh. Nah, itu agamanya apa? Nggak pernah kok kami menyebut dia. Nggak pernah kami menyebut. Agama saya Kristen. Nah, jadi maksud saya Oke, gini, Kristen. kenapa kalau kalender Masehi itu kan mengikuti patokannya Gini, Mesias kalender itu dilahirkan. Masehi itu Nah, belakangan. berarti satu Kita dunia cari itu dulu sejak Nabi Nuh. Nabi Nuh apa agamanya? Gini, tapi kan satu dunia itu kan kalau misalnya dalam sejarah itu pasti SM sebelum Masehi. Nah, itu kan sebelum kelahiran Mesias. Kenapa satu dunia itu menganut kalendernya Masehi? Berarti satu dunia itu mengakui bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul lahir. Mbak, kalender Masehi itu dibikin dari kalender Gregorius ya. Kayak gitu, perhitungannya memang dari Masehi, bukan karena ngakuin Yesus, bukan. Gak nyambung Anda di situ ya. Coba kita karena kalender Gregorius itu dari abad pertama, kita cari sebelum abad pertama karena sudah ada beberapa agama sebelum Masehi. Sekarang saya mau tanya, ya, Nuh apa agamanya? Apakah Nuh beragama Kristen? Waktu zaman Nuh saya nggak tahu ya apa agama itu sudah ada dan belum ada. Tapi saya Berarti meyakini kalau bukan Nuh Kristen yang dia pertama di mengakui dunia, Tuhan. berarti ya. Jadi waktu jadi Aduh. Enggak, seperti ini. Sebelum kapal dia itu sebelum terjadinya bahtera air bah, Nabi Nuh kan diperingatkan oleh Tuhan untuk membuat kapal setinggi, pokoknya ada di Alkitab itu berapa tingginya untuk menyelamatkan dia dari air bah. Makanya Nabi Nuh dan keturunan itu selamat pada hari air bah itu. Ya, apa agamanya? Gitu. Kalau untuk kalender Masehi kan saya kemarin ada baca sejarahnya tuh memang mematoki dari kelahiran Mesias, karena kan Masehi itu diambil dari kata Mesias. Saya ada waktu itu buka
gitu. Dari Sejarahnya mana? itu Dari mana? ya memang dari gitu. Sebentar ya. Nah, ini ada di infonya di Wikipedia. Saya mohon maaf kalau saya buka Google ya. Kalender Masehi atau Domini AD dalam bahasa Inggris adalah sebutan untuk penanggalan atau penomoran tahun yang digunakan pada kalender Gregorius dan kalender Julius. Nah, era kalender ini didasarkan pada tahun tradisional yang dihitung sejak kelahiran Yesus dari Nazaret. Masehi dihitung baik. sejak hari tersebut, sedangkan sebelum itu disebut sebelum Masehi atau SM. Iya, saya mau tanya, Gregorian itu kalendernya Kenapa saya dari pakai negara itu? Karena mana? kan saya juga Saya pakai mau data. tanya dulu sama Anda ya. Kalender dari Julius tersebut ya Gregorian yang disetujui oleh Gregorian itu berasal dari negara mana? Sebenarnya saya baca lagi lanjutannya ya. Kata Masehi disingkat M dan sebelum Masehi disingkat SM. Nah, yang kalau lihat, nah kan itu ada kata ini dalam terjemahan Alkitab bahasa Arab dipakai untuk istilah bahasa Ibrani Mesias atau Mesias yang artinya yang diurapi atau Tuhan dalam agama Abrahami. Dalam bahasa Latin penanggalan ini disebut Anno Domini disingkat AD yang berarti tahun Tuhan yang dipakai luas di dunia. Itu memang kalendernya Berasal dari luar ya, tapi itu kenapa dari luar? Tapi itu kenapa dari diakui luar satu dari negara dunia? apa? Berarti betul kelahiran Mesias itu ada. Mbak, saya tanya dulu ya, Itu Anda dari mengklaim itu kalender. diambil dari pengakuan mengakui Yesus sebagai Almasih ya gitu, Masehi kan sebagai Mesias. Saya mau tanya, kalender Julius yang disetujui oleh Gregorian yang kita sebut kalender Masehi sekarang itu berasal dari negara mana? Yaitu mungkin dari negara Eropa, tapi satu dunia kan mengakui bahwa memang kalender Mbak, Masehi itu artinya yang kalau satu udah dunia. dari Kenapa satu Eropa, dunia itu Mbak, menganut kalender gini Masehi? ya, kalau udah dari Eropa, saya kasih tahu Anda ya, Gregorian itu dari Napoli, Italia. Memangnya Yesus Anda hidup di Italia gitu? Makanya jangan ngaco. Kalau Anda bawa kalender Gregorian sama saya, sebelum Gregorian itu ya, sebelum Masehi itu sudah ada beberapa agama. Kata Anda Nuh nggak tahu agamanya, berarti Kristen bukan pertama kali di dunia. Sekarang saya tanya, Adam apa agamanya? Abraham apa agamanya? Menurut saya Abraham waktu itu dia gini ya, kalau Kristen, kalau kita sebut agama itu yang buat manusia. Tapi zaman dulu tuh yang setahu saya mereka pengikut Kristus. Jadi Kristen itu kan pengikut diambil Kristus. dari nama agama. Tapi sebenarnya yang saya tahu agama itu tidak ada, yang buat agama itu manusia. Jadi yang sejatinya adalah bagaimana cara kita menyembah Tuhan pada zaman itu. Baik, saya tanggapi ya. Selain agama Islam, semua agama itu bikinan manusia. Agama Islam bukan bikinan manusia. Ya, itu satu yang perlu Anda tahu. Karena apa? Kalau kita lihat dari nama, ya, Yahudi, nama suku. Habis itu apa lagi? Buddha, nama tokoh. Hindu, asal dari India, disebut Hindu. Tuh dari manusia. Yahudi suku, ya suku Yahudi. Kristen perkumpulan dari Antioquia, bikinan manusia. Ya, Islam bukan nama suku, bukan nama perkumpulan. Islam juga bukan nama asal. Islam bukan nama tokoh, tapi Islam dinyatakan oleh Tuhan semesta alam. Ya. Atau adakah gini aja dah, kagak usah ke Abraham. Saya mau tanya, Yesus adakah meninggalkan Kristen untuk Anda? Adakah Yesus kenal Kristen? Itu aja dah. Nah, memang waktu zaman itu mungkin agama Kristen itu belum ada, maksudnya penyebutan yang Kristen. Tapi yang saya tahu kalau agama zaman dulu itu kan Tuhan Yesus tuh mempunyai 12 murid ya kalau di ajaran kami. Nah,
Dan saya percaya kalau zaman dulu itu memang ada, dan memang ada orang-orang yang maksudnya sejarahnya itu ada kayak ibaratnya kalau kami ke Yerusalem itu sejarah-sejarah yang ibaratnya yang kayak di mana Tuhan Yesus pernah disalib itu buktinya tuh memang ada seperti itu. Gini aja dah, ya, Mbak ya. Saya mau tanya deh. Abraham, Nuh, Adam, sebelum Yesus nongol, kalau mereka pengikut Yesus, pengikut Kristen, saya mau tanya, mana nabi yang nyembah Roh Kudus coba? Mana nabi yang nyembah Roh? Ada nabi Silakan yang- carikan. Ada nabi. Nah, waktu Cariin. saya kan Cariin. PPDI, Nabi apa yang PPDI, nyembah Roh? dan ada Coba. ayat di Kisah Para Rasul. Kisah para rasul. Nabi zaman dulu sebelum Yesus yang mana Nabi itu bukan menyembah disembah roh Roh Kudus, gitu. bukan dari Bukan Tuhan kisah Yesus, para itu rasul. Tuhan Kisah Yesus. para rasul itu belakangan, Mbak, ya. Kisah para rasul itu setelah Yesus Nah, diangkat. ini Yang saya maksudnya itu tanya, ada di nih, ayat- dengarkan pertanyaan saya biar Anda mencerna. Sebelum Yesus ke dunia, para nabi udah diutus. Kalau menurut Anda para nabi itu pengikut Yesus atau Kristen, saya mau tanya, nabi mana yang menyembah Roh Kudus? Silahkan cariin. Nah, sebentar, saya sebelum itu kan Roh Kudus itu bukan disembah, tapi Roh Kudus itu kan seperti turun ke kita, karena kan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu yang tinggal di dalam hati kita. Ada waktu itu fenomena di Kisah Para Rasul itu setelah Mbak, berapa kalau puluh hari setelah Tuhan bawa Yesus- kisah para rasul sama saya itu belakangan nongolnya kisah para rasul itu. Ya, kisah para Nah, rasul di- itu nah, belakangan. ada- Silakan Anda carikan di perjanjian lama. Ya, nabi mana yang menyembah Roh Kudus? Kalau menurut Anda Roh Kudus itu tidak disembah, sekarang saya mau tanya, nabi mana yang menyembah namanya Bapa? Nah, dah tuh saya tegaskan, nabi mana yang menyembah ya sesembahannya itu namanya Bapa yang di sorga? Mana itu? Itu aja dah. Kalau menurut Anda Roh Ada, Kudus kan enggak itu disembah. Bukan, maksud saya itu Roh Kudus itu yang ada dalam Bapa sendiri. Maksudnya Iya. Roh Kudus itu suatu Sekarang roh nabi mana ada yang dalam nyembah diri Bapa? kita. Nabi mana yang menyembah? Nabi Ya, sebelum semua. Yesus ya Menurut saya yang semua menyembah nabi di namanya Alkitab Bapa itu itu mana? Menurut saya semua di Alkitab nabi-nabi itu mempercayai Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Iya, ngarang itu namanya, Mbak. Ya. Saya Kagak bukan ada mengarang, para tapi nabi seperti itu menyembah Yesus, nggak ada para nabi itu menyembah Roh, nggak ada juga para nabi menyembah yang namanya Bapa, nggak ada. Para nabi itu adalah mereka yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Nabi Musa menyebutnya Yodhet Pape, ya, atau memberi gelar Hashem atau sebutan umumnya Adonai. Kagak ada Bapa, ya, kagak ada. kan ada Jadi juga. kagak ada para nabi terdahulu menyembah Bapa. Artinya dari situ aja kita dapat tahu, Mbak. Kristen Bentar ya, saya belakangan gantian. nongolnya. Bentar. Mbak, Anda tahu nggak? Nah. Kristen itu munculnya setelah Yesus diangkat. Kristen itu muncul dari Antioquia setelah Yesus diangkat. Bahkan Yesus pun tidak Tapi- mengenal Kristen. Tapi dunia mencatat yang pertama lahirnya itu Kristen. Ya sudah, kalau begitu dunia mencatat, buktikan para nabi mana yang menyembah Bapa gitu. Ya semua nabi menyembah Bapa. Mana? Di mana semua nabi menyembah Bapa? Di mana ayatnya? Kan ada ini ayatnya. Bentar, Daud Mbak. berkata, Roh Tuhan berbicara melalui aku dan firman-Nya ada di lidahku. 2 Samuel 23 ayat 2. Ia juga bernyanyi, janganlah membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus dariku. Yesus dan Petrus menegaskan bahwa Daud berbicara melalui ilham Roh Kudus. Daud itu kan kalau di ajaran kami juga nabi. Oke, Nabi sekarang Ayub pun adakah ditulis di Daud Alkitab, dia menyembah Baik. Tuhan. adakah Dalilnya Daud nyembah ada. Bapa? Coba. Adakah Daud nyembah Bapa? Coba. Ya Daud memang menyembah Bapa, bahkan dia di Alkitab disebut Nabi Daud.
Ada, Oh ya, saya di sini mau geser ada. yang ke yang kayak yang tadi kan saya mau tanya tentang ini. Kenapa umat sebelah itu kan ada Sebentar dulu Mbak. melarang Ya, pembubaran sebentar dulu. gereja Nih saya dan kasih tahu lain-lain. Nah, Daud nyembah apa nih ya. Nih. Ya. Daud nyembah apa? Daud itu menyembah yang namanya Tuhan Allah. Ya. ya Tuh, karena ya. Allah Bapa dan Roh Kudus itu adalah satu. Mereka tertunggal. Tuhan Allah. Nggak ada para nabi nyembah Bapa, nggak ada. Ya, karena apa? Yesus pun menyuruh menyembah Memang nggak ada Allah yang nih ya. menyembah Nabi. Nih. Maksudnya apa sih? Nih, ya. Ya. Yesus pun menyuruh menyembah Allah, bukan dirinya. Nggak ada Yesus menyuruh menyembah Bapa, tapi menyembah Allah. Ya. Nah, karena di situ kan, karena waktu itu kan Tuhan Yesus itu dia ke dunia itu 100% manusia, 100% dia Bapa. Oh, itu dalil Anda, dalil Kristen, bukan ajaran Yesus, Mbak. Yesus tidak ada mengatakan, "Hai manusia, hai Kristen, aku 100% Tuhan, 100% manusia, 200%." Itu kagak ada. Itu ajaran Kristen. Ajaran Kristen beda dengan ajaran Yesus. Jadi gini aja, ya biar kita simple, ya biar Anda kagak ngotot dulu ya. Di mana Yesus mengatakan, ya jadilah Kristen atau aku tinggalkan Kristen untukmu. Kagak usah asumsi dulu, cariin dari kata Yesus dulu. Sebentar, saya tadi mau bilang kalau yang tentang yang Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa gini ya, di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yang gitu. Barang siapa yang percaya kepadaku, gini, dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia kan di situ menjelaskan bahwa kata Yesus, barang siapa yang percaya padaku, kan kata Yesus, betul nggak? Betul nggak? Barang siapa yang percaya kepadaku, kan kata Yesus. Percaya sebagai apa? Iya, karena dia itu kan dia Percaya sebagai apa? Kami hambanya. Percaya Yesus sebagai apa Tuhan, di situ? Tritunggal. Bentar, Tritunggal bukan percaya ajaran Yesus. Sebagai juru selamat. Salah. Coba Anda buka Yohanes 17 nomor 3. Tidak ada Percaya Yesus sebagai melalui apa? dia. Coba Anda buka dulu Yohanes 17 nomor 3. Mempercayai Yesus sebagai apa? Silakan. Ya, percaya Yohanes sebagai 17 juru nomor selamat. 3. Coba. Bacain dulu Yohanes 17 nomor 3. Percaya Yesus sebagai apa? Coba. Nah, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal hidup Engkau kekal. satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Karena Iya, Yesus itu berarti turun ke mempercaya. dunia sebagai Gini, Mbak, anak Bapa. kata Tapi mereka Yesus. itu adalah satu. Gini, sebentar ya. Kata Yesus mempercayai dia sebagai bukan Tuhan, oke? Sebagai bukan Tuhan, tetapi sebagai utusan Tuhan. Kalau Anda bawa ke Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Kan kata Yesus kayak gitu. Nah, coba Anda buka di Yohanes 17 tadi Ya. nomor 11-nya. Coba. Yohanes 17 Yohanes nomor 17 ayat 11. 11. Ketika aku bersama mereka, aku melindungi mereka dalam namamu, engkau telah memberikannya kepadaku, aku menjaga dan tidak ada satupun dari mereka yang hilang, kecuali satu yang ditakdirkan untuk hilang, sehingga kitab suci dapat digenapi. Kan memang Bukan, Yohanes kan maksud saya 17 nomor 11. turun ke Mbak, dunia, sebentar. perannya Yohanes 17 nomor 11. Anda salah baca itu. Yohanes 17. Iya. Yohanes 17 nomor 11. Ya ini kan, bentar. Lambat jaringannya. Saya kan coba buka minjam Alkitab, lelep. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran itu ada. Bapa dalam roh dan kebenaran. Yohanes 17 ayat 11.
Yohanes 17 ya tadi ya. Yohanes 17 ayat 11. Yohanes 17 ayat 11, demikianlah firman Tuhan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama Supaya kita. Kalau Anda mengakui Yesus dan Mereka Bapa menjadi adalah satu satu, sama kata Yesus, murid-muridnya juga satu dengan Bapa. Apakah Anda mau menyembah murid Yesus? Hah? Coba. Di Yohanes 17 nomor 11, murid-murid, murid 12 murid Yesus juga satu dengan Bapa. Maukah Anda menyembah murid Yesus? Bukan menyembah murid Yesus, maksudnya kan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama. Kenapa tiba-tiba Iya, supaya ini kan murid-muridnya Yesus jadi mengatakan satu untuk dengan memelihara Bapa, Mbak. Supaya murid-muridnya yang 12 itu juga masih satu jadi dengan satu Bapa. sama seperti kita itu. Kalau Anda mengakui Yesus dan Bisanya Bapa menjadi adalah satu sama satu, seperti kita. ya lalu Anda sembah Yesus itu, maukah Anda mengakui murid-murid dengan Bapa juga satu, lalu Anda sembah murid-muridnya juga gitu? Bukan maksud menyembah muridnya, tapi Nah, kami berarti percaya kepada gini, Tuhan, maksudnya kalaunya menjadi satu kata sama Anda, satu pribadi makasih Bang yang Prezi sama, ya. bukan kami jadi menyembah murid. Gini, kalau Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, mengakui Yesus satu dengan Bapa, Anda mau tidak mau juga harus mengakui murid-murid Yesus satu dengan Bapa. Karena Anda mengikuti Yesus. Kalau murid-muridnya satu dengan Bapa, artinya Anda juga harus menyembah murid-muridnya. Artinya ketika begini, ya Yesus mengatakan kepada halayak ramai, ya kepada Yahudi, aku dan Bapa adalah satu, bukan berarti dia adalah Tuhan yang patut disembah, bukan. Murid-muridnya kan bukan Tuhan. Iya, makanya dari itu perbandingannya sesuai dengan murid-muridnya. Murid-muridnya yang satu dengan Bapa bukan Tuhan, artinya Yesus satu dengan Bapa itu bukan Tuhan. Gimana sih? Sama seperti kita tuh maksudnya Apalagi? dia Alasannya menjadi apa lagi? satu sama seperti kita itu, maksud dia di situ kan menjadi satu yang pribadi sama kita. Kita bukan menjadi bukan murid-muridnya menjadi seperti Yesus itu kan dia berdoa untuk murid-muridnya. Kalau kata lagi, Mbak, kan tadi, ya kata yang anak tadi kan Anda debat dengan yang sebelumnya bahwa mengatakan kalau misalnya tentang toleransi. nanti kita bahas ke sana kan, kemari jadinya. Ke sana kemari. Satu dulu kita bahas baru yang lain gitu ya. Biar kita nggak campur-campur pembahasannya. Saya mau Oke? menjelaskan tentang yang tadi juga. Yang tadi kan yang iya, nanti satu-satu kita bahas masalah yang dikatakan Yesus itu. Kalau Anda mengatakan Yesus dengan Bapa adalah satu, lalu Anda katakan Yesus itu Tuhan, intinya Anda maksud mengakui dia nggak itu, murid-muridnya yang satu dengan Bapa menjadi itu sama juga seperti Tuhan Tuhan. gitu? Hah? Coba, Anda ngakuin nggak? Kata Yesus murid-muridnya juga satu dengan Bapa. Apakah Anda mengakui murid-muridnya adalah Tuhan? Murid-murid bukan satu, maksudnya menjadi sama. Bukan, itu Anda salah mengerti ayat Alkitabnya. Maksudnya menjadi satu itu maksudnya bukan seperti mereka seperti Tuhan itu, bukan, tapi menjadi satu sama seperti kita itu pribadinya bagaimana, tapi bukan satu seperti Tuhan itu. Nah, bukan. kayak gimana cara membedainnya? Bingung kan? Anda bilang dalam Yohanes 10 nomor 30, aku, Mbak, bentar. Anda bilang tadi aku dan Bapa adalah satu, artinya satu pribadi, satu hakikat Tuhan. Ketika saya tunjukkan murid-muridnya juga satu dengan Bapa, kayak gimana cara membedakannya? Berarti murid-muridnya satu hakikat dengan Tuhan, sama dengan Yesus kan? Kata Yesus satu sama seperti kita satu. Ya, satu sama seperti kita.
Murid-muridnya satu dengan Bapa sama seperti kita. Berarti murid-muridnya satu hakikat dengan Bapa gitu. Murid-muridnya Anda anggap Tuhan juga atau tidak? Bukan maksudnya seperti itu. Aduh, Mbak. Bukan. Nah, Bukan maksud Tuhan, bukan maksudnya yang murid-murid itu menjadi sama seperti Tuhan, itu bukan maksudnya. Dalam Alkitab ini menjadi satu sama seperti kita itu menjadi satu di dalam Tuhan, bukan mereka seperti Tuhan, itu bukan pengertiannya, bukan seperti itu. menjadi satu dalam Tuhan. Baik, kalau dia menjadi satu dalam Tuhan, ya, coba Anda buka lagi Yohanes 4 nomor 22. Coba. Buka dulu Yohanes 4 nomor 22. Yohanes 4 ayat berapa tadi? 22. Yohanes 4 ayat 22. Oke, Yohanes 4 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Baik. Nah, pertanyaannya, kalau menurut Anda Yesus dan Bapa adalah satu, sekarang murid-murid dan Yesus, di situ dia mengatakan, ya, kata Yesus seperti apa? Kami menyembah apa yang kami kenal. Sekarang saya mau tanya, siapa yang disembah Yesus? Dia kan satu pribadi dengan Bapa. Dia ya percaya dengan Allah Bapa. Ya, kalau dia satu pribadi dengan Bapa dan Yesus menyembah siapa berarti tuh? Siapa lagi yang disembah Yesus dengan Bapa kalau kayak gitu? Kan Allah dan Bapa Roh Kudus itu jadi satu. Iya, Jadi saya satu. tahu kalau Anda tetap ngotot Kan itu jadi gitu satu kan kata Anda. Yesus, Bapa, Roh Kudus jadi satu kata Anda kan kayak gitu. Sekarang dalam Yohanes 4 nomor 22, ya, siapa yang disembah Yesus, Roh Kudus dan Bapa? Silakan. Siapa tuh? Karena Yesus mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Kalau menurut Anda di diri Yesus ada Roh Kudus, ada Bapa, siapa yang disembah Bapa, Roh Kudus dan Yesus? Silakan. Cariin siapa yang mereka sembah. Ini kan dari Yohanes 4 ayat 22 itu kan perikopnya percakapan dengan perempuan Samaria. Nah, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh ini, saya cepatkan langsung saya baca ke ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya terus-menerus memancat sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dalam hal ini kau berkata, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu percakapan dia dengan orang perempuan Samaria kan. Nah, sekarang Yesus ngomong kayak gini kepada perempuan Samaria itu, hai perempuan Samaria, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Lalu Yesus berkata, kami dengan murid-muridnya, Yesus dengan murid-muridnya menyembah yang kami kenal. Kalau di diri Yesus ada Bapa dan ada Roh Kudus, sekarang siapa yang disembah Bapa, yang disembah Yesus di situ? Silakan. Oh, siapa yang disembah Bapa, siapa yang disembah Yesus? Kan mereka Ya kan itu kata Yesus kami menyembah, di situ kan Yesus menyembah toh. Siapa yang dia sembah?
Ya dia menyembah Allah Bapa kan Yesus itu tuh Oh, menyembah Allah Bapa. Jadi dia menyembah dirinya sendiri gitu. Maunya Anda Yesus itu kacau kalau kayak gitu, Mbak. Ada nggak ada Yesus mengatakan menyembah diri sendiri di situ, tapi dia berkata, kami dia dan murid-muridnya menyembah yang Yesus kenal. Kalau Anda katakan dia menyembah Bapa, berarti menyembah diri sendiri. Enggak kayak gitu rumusnya. Sedangkan Yesus punya Tuhan. Kan itu. Oh. Kan aku dan Bapa kan Tritunggal itu kan Allah Bapa, putranya Yesus ya Roh Kudus, bukan dia menyembah. Iya, kan kata Anda kan tadi satu hakikat toh. Betul nggak? Yesus dan Bapa satu hakikat. Anda paksakan kayak gitu. Sekarang di Yohanes 4 nomor 22 ya, kalau Yesus dan Bapa satu hakikat, siapa yang disembah Yesus? Ya Allah Bapa kan Yohanes 14 ayat 6 ini ya. Nanti ke Yohanes 14 nomor 6. Nanti kita pecahkan itu ya. Yohanes 14 nomor 6 itu beda konteks karena dia ngomong sama Filipus. Yang ini dia ngomong sama perempuan Samaria. Siapa yang disembah Yesus dengan Bapa? Kalau Anda katakan Yesus menyembah Bapa, secara tidak langsung Anda mengatakan Yesus menyembah diri sendiri. Enggak masuk akal, bukan ajaran Yesus kayak gitu. Tunggal itu memang seperti itu. Mbak, sejak kapan? Ini aja dah. Anda pusing dengan ajaran Anda sendiri. Sejak kapan Yesus itu ngajarin Tritunggal? Saya tidak pusing dengan ajaran saya sendiri. Saya ya kalau gitu, kalau Anda tidak pusing, saya minta carikan satu ya kepada Anda. Siapa yang disembah Yesus? Ya kan dia menyembah Allah, kan saya bilang Allah, Bapa dan Roh Kudus itu adalah satu. Iya, kalau dia menyembah gini, kalau dia menyembah Allah Bapa, berarti Bapa dan Yesus adalah satu. Anda mau mengatakan di Yohanes 4:22 itu Yesus menyembah diri sendiri gitu? Kayak gitu Anda mau katakannya? Kacau. Makanya saya bilang ajaran bingung. Kan di sini kan makanya saya membuka Yohanes 14 ayat 6. Di situ kan Yesus berkata di ke situ pula nggak apa-apa, saya layani lagi. Iya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang saya mau tanya, dia ngomong sama siapa itu? Ini kan dengan perikop kan enggak, dari ayat 5 Yesus ngomong akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia ngomong sama siapa? Ini kan dari ayat 5, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ. Nah itu kan dijawabnya di ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ngomong sama siapa dia? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Terus? Jadi dia ngomong sama bentar. Thomas. Jadi dia ngomong sama Thomas kan? Oke? Iya, kalau di sejak kapan dia ngomong sama Kristen? Kapan Yesus ngomong sama Kristen? Kalau dia ngomong sama Thomas, akulah jalan kebenaran dan hidup. Untuk apa murid-muridnya yang berbangsa Yahudi? Sekarang saya tanya, sejak kapan Yesus ngomong sama Kristen? Coba. Kristen itu kan agamanya, kan dia ngomong sama Thomas. Maksudnya kenapa? Kalau Thomas ya, dia ngomong sama Thomas, hai Thomas, akulah jalan kebenaran dan hidup. Thomas agamanya apa? Ya Thomas ya waktu itu ya dia kalau di Yahudi kan? Yesus. Yahudi kan? Pengikut Yesus. Iya, pengikut Yesus, dia dari suku Yahudi, Bani Israel, betul?
Iya, saya tidak Ah, tahu sih Thomas Anda itu dari Bani mana. Israel atau Bani Indonesia Anda? Kapan Yesus ngomong sama Kristen? Yesus itu ngomong sama orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Kapan dia ngomong sama Kristen? Kapan? Hah? Kapan? Kok tiba-tiba dengan Kristen itu kan Thomas di sini kan dia berasal dari ini kan. Iya, ya itu Sejak tidak kapan peduli Thomas dia Kristen, mau apa. Mbak? Aduh, Mbak, sejak kapan Thomas Saya tidak tahu Kristen? siapa Tuhan Yesus berkata kepada siapa, tapi yang jelas kan Tuhan Yesus ada berkata seperti itu. Ah, iya, Thomas itu bukan Kristen, Mbak. Thomas itu Yahudi. Oke? Ah, sekarang mana Oke, Yesus ngomong dengan Kristen, akulah jalan saya- kebenaran dan hidup. Untuk Kristen mana? Kan saya sudah bilang Kristen itu kan agama yang dibuat manusia, tapi pada zaman itu kan pengikut Kristus itu ya mereka menyembah Tuhan Yesus, bukan harus kayak dia agama apa. Kan yang penting dia menyembah siapa. Baik, ya kalau seperti itu kita cari siapa yang disembah Yesus di Yohanes 4 nomor 22. Iya tadi kan balik lagi saya bilang kan Allah Bapa Allah Bapa dan Roh Kudus itu kan adalah satu. Bukan Nah, maksud dia kalau menyembah dia diri sendiri, adalah karena satu, mereka baik saya menjadi ikuti Anda. tiga Mbak ya. pribadi dalam satu. Baik, tiga pribadi dalam satu. Kalau Yesus di situ di Yohanes 4:22 menyembah Bapa, Anda mau bilang Yesus menyembah diri sendiri gitu? Hah? Anda mau bilang kayak gitu? Bukan, maksudnya seperti apa tadi? Iya, kalau Yesus dan Bapa adalah satu, Yesus adalah Bapa. Di Yohanes 4 nomor 22, Yesus menyembah Bapa, berarti Yesus menyembah diri sendiri. Tidak, Yesus nggak bilang nyembah diri sendiri. Dia tidak pernah bilang menyembah diri sendiri, tapi Ya kalaunya tidak, gini Mbak, ya kalaunya tidak batal pula ayat aku dan Bapa adalah satu. Batal pula kalau Yesus tidak menyembah diri sendiri, berarti Yesus dan Bapa itu beda. Gimana sih? Ayo. sebentar, bukan maksud dia menyembah diri sendiri, karena kan saya sudah berkata tadi bahwa mereka itu dari tiga mereka itu sesatu jadi tiga pribadi. Maksudnya Satu jadi tiga pribadi gimana ya? kan? Oke. Kan, Baik, Mbak, kalau Jadi satu kan Tuhan Yesus itu kan mereka itu tiga dalam satu, ya. Kalau Yesus menyembah di Yohanes 4:22, yang Yesus tiga dalam satu ini, Yesus, Bapa, Roh Kudus, ya, itu menyembah siapa? Coba. Yohanes 4:22 Yesus mengatakan dia dan murid-muridnya menyembah. Kalau menurut Anda Yesus itu tiga dalam satu, Yesus, Roh Kudus, Bapa. Tiga dalam satu ini dia menyembah siapa lagi? iya kan mereka kan satu pribadi Tritunggal itu kan dia tahu. menyembah Allah. Menyembah Allah, berarti Allah dan Roh Kudus itu beda gitu. Gitu pula. Allah dengan Roh Kudus beda emang. Nah, Tritunggal itu Ah. Allah dan Roh Kudus itu satu. Mereka Satu. pribadi Kalau satu. Anda paksa satu, berarti Yesus nyembah dirinya sendiri gitu. Serba kena kan Anda di situ, Mbak. Gak bisa ya di sini siapa yang disembah Yesus? Yesus menyembah Allah ya. Allah dengan Yesus itu beda. Anda malah menyembah Yesusnya, sedangkan Yesus menyembah esensi lain, yaitu Allah. Allah dengan Yesus itu beda. Allah itu kata Yesus ya, dia berbeda dengan segala sesuatu. Allah itu tidak pernah jadi manusia. Allah itu tidak dapat dilihat. Sedangkan Yesus apa mengakunya? Nih, Mbak, Anda buka dalam dalam Matius 12 nomor 15 coba. Di mana? Matius 12 nomor 15.
Matius 15 saya No, Matius 12 nomor 15. Matius berapa tadi? 12 Matius 12 nomor 15. ayat 15. Hmm. Oh, ini Kak. Yesus Sekarang sebagai saya mau hamba tanya Tuhan. dulu. Iya, di situ Yesus Tuhan atau hamba sih? Iya kan dia turun di dunia sebagai Yesus, tapi dia tuh Allah Bapa itu sendiri, itu yang dinamakan Tritunggal. Iya, yang jadi Allah yang Bapa jadi hamba gitu. Kan Yesus Kristus itu adalah satu. Yesus Kristus Allah Bapa, Yesus Roh Kudus. itu Iya, adalah baik, satu. saya oke Bukan kan kata berarti Anda mereka- itu saya paham, Mbak. Ya, Yesus dan Bapa adalah satu. Di Matius 12 nomor 15, Yesus hamba Tuhan. Jadi di situ Allah Bapa jadi hamba gitu. Allah Bapa jadi hamba. Seperti ini sebenarnya. Ah, Bukan Allah Bapa jadi hamba, Allah, Yesus, Roh Kudus itu mereka itu satu pribadi yang Yesus turun ke dunia sebagai anak manusia, anak dari Roh Kudus juga untuk memberitakan Injil, bukan Yesus, bukan mereka beda, tapi mereka itu Tritunggal yang seperti saya ya, bilang. baik. Mereka Tritunggal. Yesus adalah hamba Tuhan, betul? Betul. Betul. Kalau Yesus hamba Tuhan, jika dia satu dengan Bapa, berarti Bapa jadi hamba gitu. Jawab dulu, Bapa jadi Bukan hamba. Bapa jadi hamba. Kan nggak cocok lagi, Anda tabrak lagi Bible Anda sendiri. Ada. Sekarang coba Anda ke Matius 12 nomor 18-nya coba. Matius 12 ayat berapa tadi? Ayat 18-nya. 18. Sebentar. Matius 12 ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepada Baik, jiwa keberkenan, saya tanya aku dulu, akan Mbak. menaruh Hamba di atasnya, situ dan ia akan menuju ke siapa? membuat hukum kepada bangsa-bangsa. Hamba di situ. Iya kan Yesus itu Lihatlah, sebagai hamba, itu tapi hambaku kata Tuhan. Hamba di situ siapa? hamba di situ ya Yesus itu, tapi dia itu Yesus. sebagai Yesus itu Baik, sebagai manusia, kalau tapi Yesus juga itu sebagai hamba, Bapa itu sendiri juga. baik, kalau Yesus itu hamba yang mengatakan lihatlah, siapa yang Tuhan di situ? Lihatlah itu hambaku yang kupilih. Ini kan perikopnya Yesus hamba Tuhan. Ya, Iya. aku kasih kepada jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa. Gini Mbak, yang ngomong lihatlah hambaku katanya. Yang ngomong lihatlah itu siapa? Yang Tuhan itu sendiri. Tuhan. Tuhan Tuhan. di situ adalah Tuhannya Nabi Yesaya, betul? Tuhannya Nabi Yesaya. Betul nggak? Yang mengatakan di ayat Alkitab yang di Matius itu kan, di perikop ini Matius itu dicatat oleh Mbak, Anda nggak terlalu banyak rupanya baca kitab Anda sendiri. Coba nomor 17-nya. Yang ngomong itu Tuhannya Nabi Yesaya. Coba. Matius 12 di ayat 17 ya tadi. 17-nya. Oh. Iya, Nabi Yesaya. Ya betul, Nabi Yesaya maksud saya tadi. Iya. Tuhannya Nabi Yesaya bukan Yesus. Karena Tuhannya Nabi Yesaya tidak sama dengan manusia. Buka Yesaya 46 nomor 5. Jadi Bapa dan Yesaya Yesus 46 ayat 5. beda. Ya.